lihat dan juga mungkin rencana ya Bu untuk pengembangan sektor pariwisata yang diusulkan dan juga didorong oleh pemerintah Bu. Langkah-langkah konkret apa saja yang mungkin akan dilakukan dan juga diantisipasi untuk bisa mendukung pencapaian dari target nilai pariwisata dan juga nilai devisa pariwisata di angka 202 triliun rupiah di 2024? Ya, Sinta, kalau kami dari industri tentunya sangat apa ya, percaya diri ya dengan menghadapi kondisi sekarang ini. Kan ada geopolitical event, kita ada pemilu, kemudian pemilihan presiden. Dari kita sendiri, kita sudah memberikan narasi-narasi positif untuk agen-agen travel perjalanan di luar negeri supaya, hey, come on, Indonesia is safe. Mereka kan selalu khawatirnya, oh akan ada pemilu, akan ada election segala macam. Apakah itu akan mempengaruhi atau mempengaruhi minat orang untuk datang ke Indonesia karena khawatir dengan campaign, dengan demonstrasi segala macam. Tapi sudah kami sampaikan, Indonesia itu luas sekali. Jadi kalaupun akan ada, misalkan ada kampanye macet di satu titik, tidak berarti di titik lainnya juga akan macet semua. Itu narasi-narasi positif yang kita bangun. Kebetulan saya juga baru saja mewakili Astindo dan juga Federation of ASEAN Travel Associations untuk menghadiri summit dari ketua Asosiasi Pariwisata di seluruh dunia, itu di Granada, Spain, dan kami sepakat bahwa geopolitical event seperti pemilu, demonstrasi, kondisi perang, invasi, segala macam itu seharusnya tidak mempengaruhi industri pariwisata. Jadi narasi-narasi positif dan kami harapkan juga dari media sama-sama membangun narasi positif bersama kita bahwa hey, tourism is safe, our country is safe. Jadi silakan berkunjung ke negara kita karena this happen only in one point, tidak mempengaruhi tempat-tempat lainnya. Dan dari kami sendiri, industri, kami tentunya sudah melakukan langkah koordinasi untuk tetap mempromosikan pariwisata Indonesia di berbagai kegiatan, berbagai event, baik secara masing-masing karena GIPI ini kan gabungan dari berbagai macam asosiasi lintas sektoral. Tentunya setiap sektor akan membuat eventnya masing-masing dan juga mengikut sertakan anggota-anggotanya di dalam setiap event promosi pariwisata internasional. Dan tentunya GIPI pun juga akan ambil bagian untuk mempromosikan pariwisata Indonesia di internasional. Kalau dari Kemenparekraf RI, jadwalnya sudah kami terima, itu akan ada ITB Berlin, ada WTM London, ada ATM Dubai. Ajang-ajang promosi pariwisata trade fair seperti itu akan tetap diikuti oleh anggota GIPI, baik dari daerah maupun juga dari pusat. Baik Bu Pauline, tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya mungkin kita bisa mencapai sesuai dengan target apa yang diharapkan oleh pemerintah ya Bu. Terkait dengan strategi dan juga upaya-upaya yang disiapkan mungkin ya Bu oleh para pelaku usaha di bidang pariwisata. Nah Anda sendiri melihatnya Bu, apakah target ini akan bisa sesuai dengan harapan? Seiring tadi kan Anda menyampaikan bahwa sebetulnya kita harus menciptakan narasi-narasi yang positif begitu ya, bahwa tahun pemilu ini adalah tahun yang tetap aman bagi Indonesia untuk tetap dikunjungi mungkin utamanya oleh wisatawan mancanegara. Iya, tentunya kami juga mengharapkan dukungan dari pemerintah sendiri untuk mempermudah supaya turis-turis ini masuk ke Indonesia dengan mudah, simple, seamless experience jadinya. Jadi seperti masih sampai sekarang yang kami dorong ke pemerintah adalah soal visa. Kita tahu sekarang ini visa itu yang bebas hanya untuk warga negara ASEAN, sementara untuk warga negara asing lainnya masih tetap harus apply visa, baik itu memang sudah dipermudah dengan visa on arrival, tapi itu kan tetap akan menjadi cost bagi si turis-turis. Sementara banyak sekali maskapai penerbangan low cost carrier yang terbang masuk ke Indonesia. Sehingga nggak sinkron nih. Kita mengharapkan devisanya masuk banyak, turisnya masuk banyak dengan angka segini, sementara peraturan-peraturannya itu masih mempersulit turis untuk masuk ke Indonesia. Jadi contohnya kayak seperti Thailand, Malaysia, Singapura, itu notabene negara-negara Eropa, negara Australia, Amerika sudah hampir semuanya bebas visa untuk masuk ke negara mereka, sehingga jumlah turis yang masuk pun notabene lebih banyak. Padahal kan Indonesia ini bisa dibilang yang punya destinasi wisata, atraksi, semua tuh yang paling komplit. Kita punya garis pantai terpanjang. Jadi
kayaknya kok miris gitu kalau lihat Indonesia malah kalah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Target Indonesia tahun ini kalau nggak salah untuk wisatawan mancanegara kan 8,5 juta dan itu sudah tercapai dengan luar biasa. Rata-rata, kunjungan turis mancanegara masuk ke Indonesia per bulannya mencapai sudah rata-rata 1 juta. Tapi bandingkan dengan Singapura ataupun Singapura itu targetnya 14 juta, berarti kurang lebih kan sudah 1 juta lebih per bulannya. Itu dari bulan Januari sampai bulan Desember dan sudah tercapai juga. Lalu Thailand per bulan itu rata-rata real angkanya sudah di 2 juta untuk kunjungan turis mancanegara masuk ke negara Thailand, rata-rata di angka 2 juta lebih. Kemudian Malaysia itu per bulannya rata-rata tercapai 1,5 juta. Jadi rasanya kita pun juga bisa belajar dari negara tetangga, negara ASEAN lainnya, kenapa mereka kok bisa dapat lebih banyak sementara kita yang punya atraksi destinasi lebih komplit kok ketinggalan nih dibandingkan dengan mereka. Baik Bu Pauline, lalu terkait dengan inovasi-inovasi Bu, inovasi-inovasi apa yang dilakukan begitu ya oleh pelaku usaha di industri pariwisata, lalu juga bagaimana kerjasamanya dengan berbagai pihak, utamanya mungkin dengan pemerintah, lalu dengan pihak terkait lainnya agar upaya ini atau target ini bisa tercapai Bu di tahun 2024? Kalau dari kami industri kita ini kan sebetulnya kan mengikuti dengan langkah kerja pemerintah ya. Ketika pemerintah punya target, ketika pemerintah punya fokus kerja seperti tahun ini di Pak Sandi, Pak Menteri sudah mengarahkan kita untuk mengembangkan desa wisata dan sebagainya. Itu langkah yang kami ikuti dan langkah konkret yang kami lakukan untuk mempromosikan desa wisata ke wisatawan mancanegara dan juga rekan-rekan dari tour operator. Lalu trennya sekarang ini kan sustainability, kemudian AI segala macam, digitalisasi. Nah, itu juga yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari industri supaya uh, minatnya wisatawan mancanegara nih inline dengan apa yang sudah kami lakukan. Kalau wisatawan mancanegara kan sekarang kalau ngelihat botol plastik tuh kayaknya langsung kesel, langsung kayaknya bawaannya bad mood ya, bawaannya bete. Nah, itu yang sudah juga kami lakukan, kami upayakan, belum 100% full, tapi kami upayakan untuk mengedukasi rekan-rekan di industri supaya ini loh tren kedepannya akan seperti ini, tren kedepannya akan seperti ini, cara promosi segala macam berubah. Jadi tren-tren seperti itu yang kami update kepada rekan-rekan industri supaya mereka pun juga mengikuti tren wisatawan mancanegara maunya apa sih keinginannya mereka. Kemudian juga masing-masing wisatawan itu kan punya karakter yang berbeda-beda ya. Karakter wisatawan India tentunya akan berbeda dengan karakter wisatawan dari Eropa, dari Amerika dan sebagainya. Dan ini juga yang kami edukasikan kepada industri bahwa hey, kamu tuh maunya sebenarnya targetnya market apa sih? Memang kita ini industri kan palu gada, tapi kan ada certain market yang harus kita fokus di mana kita kembangkan semua fasilitas soft infrastructure, hard infrastructure itu disesuaikan dengan market yang ingin kita tap. Nah, ini juga yang kalau di pusat, kalau di kota-kota besar agak lebih mudah untuk mengedukasi para pelaku. Cuma kalau untuk di daerah memang takes time dan effortnya luar biasa besar untuk mengedukasi mereka supaya, ayo let's focus on what you want to attract